عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها السؤال على آله وصحبه ومن الذي منصور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati Alhamdulillah Al-Mukarram Al-Habib Muslim Mustafa Al-Jufri, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati Khatib Al-Majlis Tuan Guru Muhammad Ridha. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat bi taatillah wa rasul, diberkahi ilmunya, diberkahi umurnya, serta dikabulkan hajatnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati daripada segenap jamaah ibu-ibu majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, patutlah kita kiranya berjaya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah limpahan rahmat hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita, Allah langkahkan kaki kita, Allah gerakkan hati kita menuju tempat yang mulia, tempat yang berkah, tempat yang dikatakan raudhah min riyadil jannah, tempat yang dikatakan sebagai taman surga Allah yang Allah siapkan di dunia. Dengan harapan satu wasilah dari tempat yang berkah ini, Allah ingin takdirkan kita kumpul di taman surga Allah yang dari akhirat bersama Rasulullah SAW. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kehadiran baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW dengan afdalus salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran wa lal jaza. Terlebih kepada Tuan Guru Ridha, Masya Allah, telah mempersilahkan kita menyampaikan sedikit sepatah dua kata kalimat-kalimat yang insya Allah apa yang Allah sampaikan ini Bu, mudah-mudahan bisa diamalkan dan bermanfaat bagi kita banyak. Alhamdulillah, ini kali kedua berulang sampai ke sini. Alhamdulillah, silaturahmi ke sini Allah kasih panjang umur. Pak, insya Allah berkat silaturahmi kita pada hari ini Allah memberikan panjang umur serta berkah umur kepada kita. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, silaturahimi tanzilul umur. Orang yang suka bersilaturahim akan dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan umur oleh Allah, yang dielangi apapun yang berelang. Lebih apa, kita duduk di sini sebagaimana Tuan Guru tadi sampaikan, duduk di tempat yang penuh berkah, duduk di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Kalau kita tidak melalui wasilah daripada suatu majelis, kalau tidak wasilah daripada tuan-tuan guru, muncul kata sedikit mungkin kita boleh menggawi ibadah kepada Allah. Jangankan menjalankan yang sunnah, kata sedikit, yang wajib kadang malas dikerjakan. Kadang sholatnya malas, zuhur nunggu barat asar, kadang maghribnya sholatnya nunggu barat isya. Apalagi kalau di Jawa Bu, ini bisa di Jawa nih, kalau di sini orang baik semua insyaallah. Di Jawa ini ada penyakit sekarang, kalau mau sholat asar barat maghrib. Kenapa Beb? Karena sayang sama mereka. Udah terlanjur pakai bedak, pakai lipstick yang L'Oreal, yang mahal ini. Karena untuk menyenangkan hati suaminya, dia tinggalkan kewajibannya. Alhamdulillah. Karena apa? Orang sekarang ini menganggap suatu hal yang sudah diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ada wasilah tempat berkah seperti ini, yang duduk di sini. Jangan malas-malas biar. Sampai ibaratnya dikatakan orang yang duduk di suatu majlis ini, mereka dikatakan sebagai para mujahid fisabilillah. Man kharaja wa talaqa ilma kana fisabilillah. Kalau siapa orang menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, dia keluar dari rumahnya menuntut ilmu singgah di taman surganya Allah ini dikatakan sebagai mujahid fisabilillah. Mungkin kita ngalih mau jihad ke Palestina, mau jihad ke Jakarta kita ngalih. Dia duduk di sini, fadilahnya, keutamaannya sama pahalanya sama kayak dia berjihad di jalan Allah SWT. Hatta yarji'ah sampai kita pulih kepada rumah kita. Jadi biar berangkat mulai langkah kaki dia sampai di sini Allah berikan rahmat kepada dia. Dudukan dia di sini, maaf kadang yang sudah asam urat nih, sampai kesemutan, sampai linu-linu kakinya. Insya Allah nggak dihitung sia-sia sama Allah, tapi dihitung sebagai pahala berkaitan dari Allah. Bahkan sampai pulang dari sini Allah berikan keberkahan nanti buat keluarga kita yang ada di rumah. Makanya kiat luar biasa, apalagi ada Tuan Guru itu di sini bimbing kiat. Bersyukur kiat.
ada sidin. Mohon maaf, kadang orang sekarang ini sudah dikasih fasilitas sama Tuan Guru, dikasih jalan suatu majelis yang luar biasa, tapi orang-orang kadang cuma ngambil enaknya, tapi lupa. Lupa apa nih? Kayak tempat seperti ini, jangan sampai tiang ini maaf sayang dengan harta dia. Yang bantu, ada acara, insyaallah minggu lagi ini ada acara suami. Jangan takut dia mengeluarkan duit. Ini dikatakan sebagai amal jariah dia. Sedekah jariah ini adalah salah satu yang tidak mungkin terputus sampai kita nanti mati. Selama majelis ini berjalan, selama majelis ini terus terbuka, mengajarkan ilmu-ilmu, mengamaliakan apa yang diajarkan syariatnya Rasulullah, maka tidak mungkin terputus sama diri. Jangan takut. Maaf, kadang kita apa? Untuk acara-acara yang gak penting, kadang sifatnya duniawi, kita berani mengeluarkan uang besar. Tapi gilirannya yang nyata buat saldo biar di akhirat, dia takut. Diminta bantuan buat acara di majelis, keluarnya 5.000, 10.000, mengeluarkan 20, kadang minta angsuran. Artinya apa? Kita ini kurang untuk kegiatan-kegiatan yang luar biasa seperti ini. Makanya insya Allah, ayo berkah daripada tempat ini, Allah memberikan hidayah buat kita untuk suka dan gemar daripada duduk di majelis serta membantu serta hikmat dalam majelis itu sendiri supaya majelis ini bisa berjalan lancar. Apalagi di tempat ini daripada pendidikan anak-anak Al-Quran, para hafiz-hafizah, yang dimana insya Allah setiap lafal daripada orang-orang hafiz-hafizah tadi ini melafalkan ayat-ayatnya Allah, ini dapat perhatian. Maka jangan takut dia ada visi harta lebih, jangan takut. Allah katakan baliasdat sampai Allah ulang 3 kali baliasdat di sana. Allah ganti rezeki dia. Namun kata guru tadi bisa merubah jadi emas, insya Allah dia bisa mengolah pelabuhan. Ibaratnya. Lebih dari maksudnya apa, Beb? Hikmahnya apa? Akan dikasih lebih-lebih sama Allah. Jika Allah janjikan surga bagi orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang ahli dudukan di majelis, orang yang ahli suka membantu di majelis, orang yang memuliakan para ulama, orang yang melakukan para habaib, mereka yang taat ibadahnya, menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, dijanjikan surga pada cuma dunia dia. Surga Allah kasih buat kita selama kita menjalankan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya. Apalagi cuma dunia, jangan cuma mengolah apa, emas dan harta. Insya Allah semuanya bakal dikasih sama Allah selama kita betul khidmat di jalannya Allah. Insyaallah, insyaallah. Siapa orang yang memuliakan agama Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apa? Di bulan yang mulia ini kita ini juga dikatakan bulan Rajab ini sebagai syahrullah, bulannya Allah. Maka dari itu kita mengingatkan juga perbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi itu saking mulanya bulan Rajab itu diajarkan satu doa. Doanya insyaallah kita udah hafal nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya masuk di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur saya sampai bulan Ramadan. Itu adalah doa yang diajarkan Nabi ketika kita masuk bulan Rajab. Terlebih apa? Di kali mulianya bulan ini ada peristiwa luar biasa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Bahkan kemuliaan di bulan ini dikatakan sebagai Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bulannya kita menanam. Beliau mengatakan syahr Rajab min syahruz zaqi wa Sya'ban min syahrus suqi wa Ramadan min syahrul hasad. Jadi bulan Rajab ini bulannya kita nanam, bulannya Sya'ban nanti kita sirami, bulannya Ramadan kita panen. Ibarat. Lalu menanamnya dengan apa? Tanamlah dengan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siramilah dengan berbanyak sholawat kepada Rasulullah dan nanti kita panennya dengan berbanyak baca Al-Qur'an dan ibadah yang lain. Karena apa, Bu? Ditakutkan nih, Bu. Yang belakang, Bu. Goreng, Bu. Dengarkan, Bu. Karena apa? Ditakutkan kalau sampai yang udah nggak nanam mulai bulan sekarang ini, di bulan Rajab dengan berbanyak istighfar kepada Allah, ditakutkan nggak bisa panen di bulan Ramadan. Sayang. Ramadan digelar sama Rasulullah syahrul ummati, bulannya umatku kata Nabi. Karena apa? Itu kesempatan kita beribadah luar biasa dilipat gandakan oleh Allah. Makanya persiapkan diri kita. Mulai dari sekarang perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti beliau bersabda perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, dan nanti bulan Ramadan perbanyaklah ibadah kepada Allah, terlebih perbanyak baca Al-Qur'an Al-Karim. Insya Allah awal mulanya adalah pengampunan dosa, keduanya adalah pemberian rahmat, dan yang ketiganya adalah pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang bertanya, kenapa sih Beb uluni kadang berdoa awas diterima sama Allah? Uluni kadang sudah setiap hari, alhamdulillah, sholat iya, berjamaah iya, duduk di majlis iya. Cuma kadang doa uluni lawas ijabah sama Allah.
Penyebabnya Bu, di antaranya adalah dosa. Dosa ini jadi hijab Bu. Ini doa biang. Doa biang ini terhalangi sama dosa sama maksiat. Yang kita setiap hari ini ada maksiat dan dosa yang kita lakukan. Dengan pihak memperbanyak istighfar kepada Allah, dosa tadi dihapus. Dihapus. Akhirnya apa? Dengan sedikitnya dosa, mempercepat doa kita dijawab Allah. Makanya kan kalau ada minta hajat, minta doa datang ke Tuan Guru, datang ke Guru Ridho, datang kepada Tuan Guru dan guru yang lain. Minta doa kepada para habaib. Kenapa? Karena sampai yakin doa mereka cepat dijawab Allah. Sebabnya adalah dengan sedikitnya dosa mempercepat dikabulkannya doa Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang luar biasa, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kenal dia? Iya, kenal. Tidak kenal Bu, enggak sezaman. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu pernah dikisahkan beliau itu pernah datang ke suatu desa yang jauh dari tempat beliau dengan tujuan nggak ada aja, tidak dapat atau ingin berangkat ke sana. Ibaratnya Imam Ahmad ini orang negara, atau sini ingin tulah ke Kaltim, daerah Berau, anggap aja Berau, atau Bogor kan yang jauh dari sini. Tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud, dan mau tahu-tahu hatinya ingin digerakkan ingin berangkat ke sana. Padahal dia nggak pernah ke sana. Tidak ada keluarga, tidak ada kawan, tidak ada saudara di sana. Alhasil beliau berangkat sampai di Berau, beliau ini tidak tahunya pas waktu maghrib. Sehingga di salah satu masjid beliau sholat maghrib sampai isya mengamaliakan sebagaimana beliau lakukan pada hari-hari beliau. Tidak terasa waktunya udah larut malam. Berencana Imam Ahmad ini guring di masjid. Kok di masjid nih? Karena pada zaman hari tidak ada hotel, tidak ada penginapan. Hanya Imam Ahmad ini berencana izin sama takmir. Wahai Pak Takmir, ulun ini numpang guring di sinilah. Besok habis subuh ulun lanjutkan perjalanan. Kata si takmir nggak boleh. Ini masjid buat ibadah, ini masjid buat sholat. Kalau mau guring sana di luar, jangan di sini, ke tempat lain. Kata Imam Ahmad, untuk malam ini aja, saya ini musafir. Saya tidak punya kenalan, tidak punya saudara di sini. Saya ingin numpang tidur di sini malam ini aja. Besok habis subuh saya lanjutkan perjalanan. Tidak boleh. Kalau yang maksa, ulun tendang biar keluar. Imam Ahmad Bu, tawaduknya luar biasa. Imam Ahmad bayangkan, orang yang luar biasa, orang Hisham, orang bahkan sampai sekarang mazhabnya diakui di yang jatuh di antara 4 yang diikuti banyak di dunia ini adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau nggak mau sombong, tawaduk luar biasa. Kalau beliau mau ngomong ulun ya Ahmad Ibnu Hanbal, jangan kan cuma masjid ya. Satu kampung bakalan buka pintu saja buat beliau. Karena zaman bahari nggak ada HP, nggak ada WA, tidak tahu. Orang cuma tahu ngarang tapi tidak tahu orang. Imam Ahmad tawaduk luar biasa, lain sama kita. Kalau kita masya Allah nih baru dapat takdir naik haji, waduh dapat gelar Bu Haji, nggak disambat Bu Haji, sariknya luar biasa. Di Jawa Bu, bisa di Jawa, kalau di sini enggak. Insya Allah baik semua sih. Apalagi apa? Lagi disaru, diundang sama orang, tidak dituliskan nama Bu Haji di depan karangnya, waduh bisa-bisa nggak datang saruan. Baru dapat gelar haji. Ini Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau tawaduk luar biasa. Nggak mau sombong, beliau keluar dari masjid. Waktu beliau keluar dari masjid, nggak subhanallah, nggak lama ada orang menjual humus, menjual roti, datang oleh beliau. Wahai fulan, ulun lihat kok yang kayaknya bingung. Kenapa? Ini jual roti ulun ini kebetulan musafir, nggak punya saudara, nggak punya kenalan, mau numpang guring di masjid, nggak boleh sama si takmir. Ulun sekarang bingung mau guring di mana. Akhirnya kata si penjual roti, ya udah numpak ulun ke rumah, yang guring di rumah ulun. Oh boleh kan? Boleh. Alhamdulillah, berangkat. Di tengah perjalanan, Imam Ahmad itu memperhatikan lisannya si penjual roti ini bergeming, seperti baca lihat. Terus nggak habis mulutnya begitu. Sampai akhirnya sampai perjalanan yang lumayan jauh, sampai di rumahnya si penjual roti nggak selesai juga baca lihat tadi, bergeming lisan. Akhirnya si penjual roti Imam Ahmad bertanya pada penjual roti, mohon maaf, ini sampai tadi kita berangkat mulai masjid sampai sekarang, sampai baca lihat apa kok panjang betul nggak bisa habis. Katanya si penjual roti, wahai fulan, ketahuilah bahwasanya aku tidak punya banyak wirid kecuali aku diwasiatkan guruku untuk berbanyak istighfar kepada Allah dalam hari-hari. Apa yang kau dapat dengan berbanyak istighfar dalam hari-hari? Berkat istighfar yang saya baca dalam penjual roti, segala doa saya diijabah oleh Allah. Saya ingin minta rumah yang ganal, alhamdulillah Allah ijabah. Saya punya rumah ganal, rumah saya luas, makanya saya bisa ngajak dia guring di rumah. Ulun minta ya Allah, saya kasih kuda yang kuat, yang bagus, yang kokoh. Dikasih sama Allah kuda sampai banyak-banyak. Saya minta ya Allah, berikanlah saya istri yang soleha, yang baik akhlaknya, baik rupanya. Alhamdulillah saya dikasih istri yang soleha, bahkan sampai 4 kali. Makanya bu, hati-hati bu, kalau sudah sombong dikit baca istighfar, hati-hati biar.
Semua doanya dikabulkan sama Allah. Imam Ahmad bertanya dulu, semua doanya dikabulkan sama Allah. Semua doa saya dikabulkan sama Allah. Illa, kecuali ada satu muslim. Tapi saya yakin doa saya bakal dijabah sama Allah. Cuma tunggu tanggal mainnya. Apa doa yang belum dijabah sama Allah? Ya Allah, saya minta kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku berjumpa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal selama aku hidup di dunia. Kata Imam Ahmad, oh ini sudah gara-gara istighfar dia sudah. Ulun datang jauh-jauh dari negara menuju Berau, tidak ada saudara, tidak punya kawan, tidak punya kenalan, sampai berguri di masjid lalu diusir, mau ditendang sama si kaumnya tadi. Ternyata gara-gara istighfar dia. Bingung menjual roti. Maksudnya apa? Ketahuilah menjual roti, aku adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan sengaja Allah gerakkan hatiku, Allah gerakkan langkah kakiku, supaya Allah mengabulkan doamu bisa berjumpa dengan. Tapi subhanallah, berkat istighfar yang kau baca, semua doamu diijabah oleh Allah SWT. Maka dari itu, ayo di momentum yang luar biasa ini, terlebih di bulan Rajab ini, perbanyak yang baca istighfar. Nanti sampai selepas bulan Rajab, jangan berhenti istighfarnya, Bu. Istiqomahkan juga. Oh, kata apa bulan Rajab banyak istighfar, berarti bulan lain tidak, jangan. Kata guru kan disampaikan istiqomah. Istiqomah khairun min alfi karamah. Satu istiqomah itu pun lebih baik daripada dia punya 1000 keramat. Dia bisa baca istighfar 100 sehari. Istiqomahkan sudah. Dia bisa baca sholawat 100 dalam seharian, itu sudah istiqomah. Bisa zikir 100 dalam harian, sudah istiqomah. Insya Allah itulah yang menjadi wasilah agar kita ini termasuk baca istighfar tadi itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat dosa kita diampuni oleh Allah, mempercepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah mudah-mudahan berkat daripada tempat ini Allah mengistiqomahkan kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kiranya kita bisa sampaikan apabila ada kata-kata atau kurang berkenan minta maaf. Dan kebetulan ini habis silaturahmi juga Bu, ada membawa gambar terompahnya Nabi Muhammad SAW. Gambar terompah ini Bu, mungkin dia sudah tahu sejarahnya. Jadi ketika daripada Rasulullah SAW ini sampai di Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau ini menggunakan sandalnya. Mungkin Nabi Muhammad lupa kalau sandalnya. Bukan lupa Bu, memang Allah izinkan Nabi pakai sandal yang berjumpa dengan Allah. Kalau memang beliau lupa atau memang ada pasti ditegur sama Allah SWT. Sebagaimana Nabi Musa AS ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah masuklah kepada Wadil Muqaddas, tempat yang suci. Kemudian dikatakan oleh Allah, "Fahlana 'alaika ya Musa, fa innaka Wadil Muqaddas." Ketika Nabi Musa ini masuk ke Wadil Muqaddas pakai sandalnya, suruh melepas Bu sama Allah SWT. Mundur Nabi Musa itu keluar dulu melepas sandal baru masuk lagi ke Wadil Muqaddas. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa ya qadatan jisman wa ruhan, berjumpa dengan zat Allah Sang Khaliq menggunakan sandal. Dan diantaranya ulama mengatakan, Yusuf An-Nabhani beliau mengatakan gambar daripada terompah Nabi, gambarnya saja bisa memberikan keberkahan buat kita. Makanya Habib kebetulan bawa gambar terompahnya ini gambar kecil Bu. Kenapa kecil? Nyaman dia bawa, taruh di bajunya, taruh di tas. Kalau mau dipasang di rumah silakan tempel di rumah. Kalau pasang toko silakan tempel toko. Suami Nian kalau mau hadiahkan terompah ini juga, dia kalau mau taruh di dompet, mohon maaf, dompetnya jangan taruh di bumper belakang. Jangan. Karena apa? Gambar terompah ini jangan sampai kena injak, jangan sampai kena duduki, jangan sampai lebih-lebih dibawa ke kamar mandi, jangan sampai lepas. Kalau pakai di baju lepas bajunya taruh ke kamar mandi. Karena apa? Ini gambar daripada terompah Nabi ini kita ambil wasilah. Bahkan fadilahnya banyak, di antaranya orang yang sering buat gambar terompah ini Bu, dipermudah urusannya dengan sesama makhluk, dihindarkan dari penyakit air. Dengan urusan-urusan makhluk insya Allah muamalah dalam perdagangan insya Allah dikasih kemudahan. Kalau dipasangkan di rumah insya Allah dijauhkan dari bala musibah rumah kita, dijauhkan dari bencana terutama kebakaran. Dipasangkan di toko insya Allah berkah. Banyak orang kita datang ke toko kita insya Allah berkah. Dipasangkan dia punya mobil, taruh di atas. Dia kalau punya kendaraan gimana? Mohon maaf, jangan taruh di jok. Jok itu tempatnya dudukan dia. Taruh di mana kan dia tempel kalau enggak kan taruh tas aja sudah nyaman. Taruh tas kah? Taruh dompet kah? Ibaratnya dia taruh di baju kah bersama dia. Yang penting jangan sampai kena injak, jangan sampai kena duduki, jangan sampai masuk kamar mandi. Karena apa Bu? Subhanallah, ulun membuktikan sendiri. Adik ulun itu sempat operasi dulu. Adik anak ini umur 10 tahun dulu, adik kita itu.
ada penyakit kista gitu. Alhamdulillah ini semua berkah wasilah. Mohon maaf, ini wasilah daripada gambar kelompok. Jadi wadi ulun tubuh sebelum dioperasi lo minta sama dokter, dok, ini minta tolong biar digenggam sudah, jangan sampai dilepas. Katanya dokternya bingung, kenapa nih bapak sudah, biar jangan sampai kakak dibius, minta tolong rapatkan tangan adik ulun. Subhanallah tuh adik ulun ini divonis harusnya 8 jam operasi. Dan kemungkinan naudzubillah dari banyak kemungkinan terburuknya karena usia 10 tahun ada kista benjolan kayak bakso beranak begini. Tapi subhanallah 3,5 jam operasinya alhamdulillah berjalan lancar dan insya Allah itu kita yakin berkah wasilah ada jembatannya yaitu berkah gambar Rasulullah Nabi Muhammad. Bahkan kalau orang yang mau hamil lahiran biar pegang ini insya Allah kasih pelajaran diusapkan ke perut yang hamil bisa baca sholawat. Insya Allah kita mohon maaf ini wasilah. Ulang lagi ini wasilah berkah wasilah daripada gambar Rasulullah Nabi yang pernah sampai menginjak daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan menjadi keberkahan buat yang berada. Kalau ada yang hendak hadiah 10.000 rupiah, kalau yang mau enggak apa-apa. Ada yang hendak hadiah berarti 10.000 rupiah. Mohon maaf bukan jual beli, bukan lain-lainnya, bukan ada mahar. Hadiah. Kenapa sih Beb hadiah? Kalau sama dengan hadiah ya Rob, ulun hadiah sama 10.000, mudah-mudahan pahalanya buat kuitan ulun. Buat kain milik ulunnya kan seperti itu supaya dapat pahalanya double dia. Lihat dari Habib berdakwah juga pahalanya buat kuitan sama keluarga-keluarga dia. Insyaallah dan berkah itu bisa mendoakan yang berhadiah Allah menggantikan rezekinya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mengira kita bisa sampaikan apabila ada khilafan atau kekurangan dalam perkataan ulun minta maaf. Nanti kalau ada yang hendak kawan Habib diri Habib Husin kalau ada yang hendak akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد شكرا اللهم يا عظيم السلطان بكلمة الإحسان لمن عمك والسلطان والسراقة يا توفي الذي جمع صلاحه من يجعل صلي ربي على محمد وعلى آله وسلم وارض الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك الفضل والأجر من حكم ونحن عبيدك رضا وأنت لم تزل الأحياء ويسير والعسير ويجبر والكسير ويصيب كل فريد ويمهدي كل ثقيل ويمهدوي كل ضعيف كل مخيف يسير علينا بالعسير فتيسير ويسرك يسيرا اللهم لا تجعل البيت فتسير حاجتنا كثير وأنت عالم الخبير اللهم نخاف منك وأقوم ما يخاف منك وكل ما يخاف منك اللهم بحق ما يخاف منك نجينا مما لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد أحسن بعينك التي لا تنام واخلفنا بنفسك التي لا يرى محمد كنت معنا فلنا بمصدرنا ورجاؤنا وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم رب العالمين خلق ورد نفسي وزنة عرشه وزن كلماته اللهم نعوذ بك من الضراس والجنون والجذاب ومثل الأسلام اللهم نعوذ من الهم والحزن ونعوذ من الجبن اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ من الجبن والبخل ونعوذ من العجز والكسل ونعوذ من الجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم صل سلامة في الدين وأمة في الجسد وزيادة علم بركة في الرزق وتبركة الموت وشهادة الموت وغفرة بعد الموت وأقطع الحساب وهو العذاب نسيب من الجنة وارزقنا النصر وجه الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.